Hai guys, balik lagi nih di Tanya-Tanya Nikah sama Ko Paul. Jadi kemarin ini kan pertanyaannya tentang tahu dari mana Alkitab benar. Terus sekarang jadi ada pertanyaan lagi nih. Tahu dari mana Yesus lahir tanggal 25 Desember, sedangkan waktu itu pernah dengar ada di gereja juga bilang bisa juga di bulan Januari gitu. Iya betul, jadi pertanyaan sebenarnya kan tanggal berapa Yesus lahir sebenarnya gitu ya. Nah sebagai catatan di gereja seluruh dunia nih ya, untuk gereja barat ya, termasuk kita sebenarnya itu gereja Protestan, gereja Katolik, kemudian sebagian besar gereja Ortodoks itu merayakannya 25 Desember memang di dalam kalender resmi gereja. Tapi gereja Rusia, kemudian gereja Serbia dan Koptik Ethiopia itu merayakannya tanggal 7 Januari. Ya. Sedangkan gereja namanya gereja Armenia Apostolik itu merayakannya tanggal 6 Januari. Ya, beda satu hari. Jadi ada yang 25, ada yang 7, ada yang 6. Itu semua beda-beda. Karena sebenarnya memang kita harus balik dulu ke Alkitab. Alkitab itu tidak mencatat dengan tepat kapan, hari apa, tanggal berapa Yesus lahir. Berarti tanggal itu mereka yang nentuin sendiri? Nah nanti kita akan bicara soal tanggalnya kapan ya. Tapi kita lihat tuh di Alkitab itu sebenarnya bagaimana. Nah Alkitab itu tidak mencatat seperti saya bilang tadi, tepat kapan harinya, bulannya, bahkan tahunnya pun tidak disebutkan dengan tepat, dengan jelas gitu kan. Memang catatan Alkitab mencatat sebagai contoh, sebelum Yesus lahir, itu ada yang namanya sensus, di mana Yusuf dan Maria harus pergi pulang ke Bethlehem untuk disensus. Jadi kita bisa cari tuh di catatan sejarah di luar Alkitab, sensusnya kapan. Tapi itu pun ternyata catatan sekulernya juga diperdebatkan. Gitu. Jadi ahli sejarah sekuler sendiri juga memperdebatkan sensusnya yang mana ini, tahun berapa gitu kan. Terus yang kedua, ada catatan tentang Raja Herodes Agung yang mendengar tentang Yesus lahir, kan kemudian kita ingat ya, Herodes itu sepertinya dia insecure sehingga dia membunuh, iya kan, membunuh bayi-bayi di daerah Yudea waktu itu supaya istilahnya jangan sampai ini si Mesias ini lahir gitu kan. Nah catatan sekuler mencatat bahwa Herodes Agung itu meninggal tahun 4 sebelum Masehi. Jadi artinya kira-kira Yesus lahir seharusnya sebelum itu, sebelum Herodes meninggal. Iya benar. Nah, tapi sekali lagi tepatnya kapan Alkitab tidak mencatat gitu. Nah, jadi ada pertanyaan selanjutnya. Kalau waktunya sendiri nggak pasti, tanggal 25 Desember tuh dari mana gitu? Dari mana datangnya ya? Jadi catatan sejarah gereja mula-mula nih ya, ada seorang bapak gereja yang namanya Hippolytus dari Roma. Dia menulis begini, the first advent of our Lord in the flesh when he was born in Bethlehem was December 25th on Wednesday. Jadi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia di Bethlehem itu dia catat ya, dia tulis gitu kan, itu tanggal 25 Desember, hari Rabu menurut dia gitu kan. Dan kemudian itu diadopsi oleh gereja sehingga sekitar abad keempat itu sudah menjadi tanggal resmi bagi kalender gereja untuk merayakan Natal. Nah kemudian ada beberapa pertimbangan lain juga sebenarnya ya. Jadi ada catatan tentang 25 Desember itu adalah 9 bulan dari tanggal 25 Maret. Nah apa itu tanggal 25 Maret? Ada apa lagi gitu? Apalagi gitu ya. Nah menurut sejarawan yang namanya Sextus Julius Africanus ya, salah satu dari bapak gereja, dia menghitung gitu kan, dari catatan tentang bagaimana Maria itu ketemu dengan Gabriel, juga bagaimana si sepupunya Elizabeth juga kan, akhirnya juga mengandung Yohanes Pembaptis. Nah dia hitung-hitung kira-kira ya, maka 25 Maret itu dianggap sebagai saat Maria mengandung Yesus Kristus. Nah kalau dihitung 9 bulan dari 25 Maret adalah 25 Desember.
Oh, oke. Jadi itu dipakai lagi gitu kan. Terus yang tentang ada juga katanya tanggal 25 Desember perayaan Dewa Matahari itu gimana? Nah, iya itu juga. Jadi betul memang sekitar tanggal 25 Desember itu adalah satu tanggal yang sampai sekarang itu disebut sebagai winter solstice. Jadi di mana matahari itu titik terendah, kemudian dia naik kembali sampai nanti dia menjadi musim semi dan kemudian musim panas. Oh, Ya. berarti bukan Dewa Matahari dong? Emang siklus Matahari sebenarnya, tapi kan orang zaman dahulu menghubungkan siklus matahari dengan Dewa Matahari, gitu. Jadi dirayakanlah. Nah, perayaan itu disebut winter solstice, merayakan Dewa Matahari. Nah, ada catatan sejarah yang juga mengatakan gereja kemudian ketika bangsa Romawi itu menjadi Kristen, gereja merubah perayaan tersebut dari perayaan Dewa Matahari menjadi perayaan kelahiran Yesus Kristus, gitu. Jadi dikontekstualisasi ya, gitu ya kira-kira ya. Perayaan tersebut diubah gitu menjadi perayaan Kristen. Yang penting adalah mereka tidak lagi merayakan Dewa Matahari, tapi merayakan kelahiran Yesus Kristus. Perubahan itu yang penting gitu. Memang banyak orang menyerang tuh kan merayakan Dewa Matahari. Justru sebaliknya, Dewa Matahari jadi tidak dirayakan lagi, Yesus Kristus lah yang dirayakan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kan kelahirannya itu akhirnya ditentukan bersama-sama 25 Desember nih untuk kelahiran Yesus. Tapi untuk kebangkitannya, Paskah itu kenapa nggak ditentuin juga? Kenapa tanggalnya berubah-berubah gitu? Nah, ini yang justru yang menariknya adalah Alkitab mencatat dengan tepat dan pasti kapan orang Kristen dan orang Yahudi ya, yang duluan merayakan Paskah itu harus merayakan Paskahnya kapan itu ditentukan di kitab Imamat. Itu pada tanggal 15 bulan Nisan. Ya, bulan Nisan adalah bulan yang berada di musim semi, gitu kan. Tanggal 15 itu berkaitan dengan bulan purnama. Jadi karena kalendernya orang Yahudi itu ditentukan oleh matahari dan bulan sekaligus. Jadi setiap bulan itu ditentukan kapan mulainya, yaitu ketika bulan itu baru mulai muncul, titik tertingginya itu ketika purnama itu pasti tanggal 15 dan ketika bulan itu mulai menghilang sampai akhirnya benar-benar hilang itu akhir dari bulan. Ya, sama seperti saudara-saudara kita dari umat Muslim juga menentukan seperti itu. Nah, gereja kemudian karena tidak mengikuti kalender Yahudi tapi mengikuti kalender Gregorian ya, mulai 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian mengadopsi cara perhitungan tersebut. Nah, yaitu dengan pertama menentukan dulu kapan musim seminya, kemudian menentukan setelah musim semi ditemukan kapan vernal equinox ya, atau disebutnya dengan titik balik musim semi. Setelah itu dicari kapan bulan purnama berikutnya ya, untuk menentukan tanggal 15 itu ya. Tapi karena kita tidak ikuti kalender Yahudi, jadi tanggal 15-nya belum tentu jatuhnya hari Minggu seperti yang ditentukan oleh kitab Imamat, karena kitab Imamat selalu mulainya itu jatuhnya pasti 15 itu pasti jatuhnya hari Minggu. Gitu kan. Kalau misalnya kalian gitu. Karena itu kalendernya kalender sekali lagi kalender lunar ya. Nah, akhirnya dicarilah kapan hari Minggu pertama setelah purnama pertama tersebut. Nah, mulai agak jelas ya. Jadi adopsi antara kalender lunarnya orang Yahudi dan kalender Gregoriannya kita sekarang membuat Paskah tersebut akhirnya tanggalnya berbeda-beda. Tapi yang jelas pasti jatuhnya hari Minggu. Kita nggak bisa nyontek aja, Yahudi udah ngitungin, orang Yahudi kan udah ngitungin kayak. Iya. Mungkin itu karena masalah banyak hal ya, masalah politik, masalah yang lainnya sehingga kalender yang disetujui secara internasional lah yang dipakai. Gitu. Itulah yang kemudian membuat harus ada adjustment. Tapi kita berusaha untuk mengikuti sedekat-dekatnya dengan perintah dari Alkitab. Gitu. Jadi lucunya kalau misalnya tanggal kelahirannya nggak ditulis di Alkitab, tapi tanggal kebangkitannya ditulis di Alkitab di Imamat ya? Iya. Kayak ditentukan gitu. Ditentukan ya. Gitu ya. Betul sekali. Itu jadi ada pelajaran rohani di sana sebenarnya ya. Gimana tuh kok?
Jadi seolah begini ya, Tuhan tidak menganggap terlalu penting banget untuk kita tahu kapan pastinya Yesus lahir. Ya. Yang jelas Yesus lahir. Cuma Alkitab sepertinya mengarahkan kita untuk merayakan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya tentunya kematiannya hari Jumat dan kebangkitannya itu ditentukan dengan pasti kapan harus dirayakannya. Iya, kemenangan buat semua umat Kristiani. Kita fokuslah kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Oke, terima kasih sangat menjawab hari ini. Terima kasih untuk jawaban atas pertanyaan yang aku pikir oke, simple. Ternyata panjang ya penjelasannya ya. Oke. Buat teman-teman nih yang pengen ada penasaran juga seputaran Alkitab, pengen nanya, boleh kali ya di DM atau di chatting aja. Nanti mungkin bisa dijawab di sini ya. Langsung dari ahlinya, kan asik ya. Harus pakai orang Tuhan. Kita sama-sama belajar. Jadi sampai di sini aja. Semoga bisa memberkati. God bless you all. God bless you.